Tata tertib yang pertama, peserta wajib menggunakan format nama dengan peserta underscore nama. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera serta memakai pakaian yang sopan dan rapi selama acara berlangsung. Tata tertib yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan fitur mikrofon atau mute saat acara berlangsung, kecuali apabila diperkenankan oleh moderator. Selanjutnya yaitu peserta diharapkan untuk memakai background Zoom yang sudah disediakan oleh panitia dan tidak diperkenankan menggunakan background selain dari panitia. Selanjutnya, dilarang berbincang-bincang antara peserta pada kolom chat selama proses pematerian. Dilarang mengganggu jalannya pemateri seperti mencoret-coret layar dan lain sebagainya. Selanjutnya, peserta wajib mengisi link presensi dan feedback yang akan dibagikan panitia di akhir acara. Jika tidak mengisi, maka peserta tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Oleh karena itu, peserta harus berada di dalam Zoom meeting sampai acara selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Aulia Salsabila selaku Ketua Pelaksana Webinar Persiapan Beasiswa, yang terhormat kepada Kang Raihan Ahnaf selaku Ketua HMFFP MIPA UPI, yang terhormat kepada Kak Alisa selaku pemateri kita pada hari ini, serta yang saya hormati rekan-rekan panitia dan seluruh peserta yang menghadiri acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber hebat kita, meskipun di sini kita melakukannya secara online. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar kita yang bertajuk Achieve Your Dream with Scholarship. Acara yang pertama itu ada pembukaan, selanjutnya ada sambutan, disusul dengan acara pembacaan CV, selanjutnya ada pematerian, dilanjut dengan sesi tanya jawab, lalu ada acara praktik pembuatan CV, acara yang selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat, dokumentasi, feedback, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, masuk ke acara selanjutnya yaitu kita ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Aulia Salsabila, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada MC atas kesempatannya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya lah acara hari ini dapat terlaksana. Yang terhormat Kang Ahnaf selaku Ketua HMFFP MIPA UPI, yang terhormat Teh Alicia selaku pemateri pada hari ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan peserta yang sudah hadir pada hari ini. Kita berjumpa lagi di webinar persiapan beasiswa hari kedua ya. Untuk kegiatan hari ini itu kita beri judul Road to Dream, karena kalau kemarin kita udah mengisi energi, semangat, dan motivasi kita nih melalui pematerian bersama Teh Muti. Nah, hari ini itu kita akan mulai take action untuk mempersiapkan salah satu persyaratan untuk mendaftar beasiswa yang tidak lain itu CV ya. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan, memaksimalkan pematerian hari ini, yang tentunya pemateri hari ini tuh nggak kalah keren dari pemateri kemarin, Teh Alicia. Terima kasih juga Teh udah bersedia untuk berbagi ilmu bersama kami. Dan sebelum saya tutup kata sambutan ini, tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras
Sehingga alhamdulillah acara pertama kemarin itu berjalan lancar dan semoga hari ini kegiatan kita juga dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Teh Aulia Salsabila. Oke, lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu ada pembacaan CV moderator yang akan dibantu share screen oleh panitia. Dipersilahkan. Baik, moderator kita pada hari ini itu ada Kang Tri Utomo Budi. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 Departemen Pendidikan Fisika UPI yang memiliki ketertarikan di dunia pendidikan dan aktif dalam kegiatan organisasi. Baik, Kang Tri ini memiliki riwayat pendidikan. Beliau mengampu program studi di Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga bersekolah di SMA Negeri 15 Bandung. Riwayat organisasinya cukup lumayan banyak. Beliau pernah menjadi ketua bidang kerohanian, menjadi staf bidang kerohanian, dan menjadi wakil ketua bidang kerohanian di BEM FMIPA UPI. Dan pengalaman-pengalaman beliau itu sudah cukup banyak di berbagai organisasi. Baik, selanjutnya itu ada keahlian beliau. Yang pertama ada problem solving, lalu adaptability, dan collaboration-nya. Beliau memiliki keahlian yang sangat baik di bidang tersebut. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu saya share screen. Agenda selanjutnya memasuki acara inti, yaitu ada pembacaan CV pemateri dan pematerian yang akan dibacakan oleh moderator. Sebelum kita memasuki acara tersebut, kita sapa dulu nih kepada Kang Tri. Halo Kang Tri, apakah sudah ada di room Zoom? Halo Muti. Oke. Baik. Kita ini Kang Tri ya. Beliau yang akan memandu jalannya pematerian serta memandu sesi tanya jawab kita ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan saja kepada moderator untuk memandu serta membacakan CV pemateri kepada beliau. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Teh Muti atas yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan kegiatan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin semoga semuanya tetap semangat di hari Minggu siang ini. Yang kalau di sini sih cerah ya teman-teman. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, karena bak kata pepatah teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah banyak yang kenal tapi nggak sayang-sayang ya. Ya, inilah salah satu metode cara saya untuk mencari kasih sayang. Baik, nama saya adalah Tri Utomo Budi. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019. Di sini saya akan menjadi moderator untuk pematerian pada kali ini. Sebelum masuk ke acara pematerian, kita akan bacakan dulu CV dari pemateri kita saat ini. Mangga kepada panitia untuk share screen CV-nya. Baik, beliau adalah Datin Tarina Alisa Bahtiar, SOS MA, atau biasa dipanggil Alisa. Beliau saat ini berada di Salayana Kontaltom, Thailand. Untuk kontaknya bisa dihubungi di kontak-kontak yang sudah ada. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, beliau merupakan Master of Art in Intercultural Communication at Anglia Ruskin University, Cambridge, UK. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Doctor of Philosophy in Multicultural Studies at Mahidol University, Thailand. Next, untuk riwayat kerjanya sendiri. Di bulan Mei 2020 hingga sekarang beliau merupakan founder, CEO, dan trainer di PT Insolusi Kita.
Kemudian di tahun 2019 hingga sekarang juga beliau merupakan koordinator of study abroad mentors and study abroad mentor at PT Partner Impian Millennium, dan masih banyak lagi untuk riwayat pekerjaan beliau. Beliau juga aktif dalam mempublikasikan artikel-artikel, dan di sini terlihat banyak sekali artikel-artikel beliau. Next, untuk training dan workshop yang pernah diikuti. Salah satunya adalah beliau pernah mengikuti Head of Division, beliau pernah mengikuti Facilitator of Youth Power Hacks Indonesia to find solution on sustainable development goals by Restless Development, Project Everyone and Unilever pada bulan Maret 2021, dan masih banyak lagi, serta forum dan volunteering, pengalaman forum dan volunteering yang beliau pernah ikuti adalah Head of Division Scholarship Information at Overseas Indonesia Student, Association Alliance for Asia Ocean Region, PPIDK Asiana pada bulan Agustus 2021 hingga sekarang. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman volunteer dan forum yang pernah beliau ikuti. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi ya, kepada Teh Alisa, apakah sudah hadir, Teh? Ya, sudah terdengar jelas. Oh ya, sudah. Boleh saya panggil Teteh ya, karena di UPI biasanya panggil Teteh. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan untuk pematerian kepada Teh Alisa, mangga. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Adi sudah mengundang Alisa di acara hari ini. Balik ke UPI. Dulu 2017 saya pernah ngisi acara sebenarnya di UPI Maret 2017, lama banget itu dari Februari dan festival luar negeri. Jadi PPI Dunia. Terus sekarang saya balik lagi ke UPI, jadi saya senang sekali. Waktu itu di UPI Cibiru sih. Saya sempat physically ke sana waktu itu di UPI Cibiru. Teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang CV ya. Mohon maaf di sini agak berisik karena lagi di luar juga. Berisik banget nggak sebenarnya? Tahu? Apa aman? Semua suaranya aman-aman aja? Apa aku kurang kenceng atau berisik banget atau gimana? Oh, aman, Teh, aman. Oke, udah. Maaf, soalnya lagi di rumah tuh lagi ada yang konstruksi, jadi di kosan, jadi kayak nggak bisa, jadi aku keluar jadi ke kafe. Mohon maaf ya. Oke, aku langsung share screen aja. Kamera terlihat dengan jelas. Sudah, Teh. Sudah. Terima kasih. Oke, jadi tadi sedikit kan jelasin tentang background Alisa. Jadi saya sampaikan cerita karena kan ini tentang beasiswa ya. Jadi Alisa dulu di komunikasi kan. Sudah menggunakan PKB. Sekarang waktu itu langsung dari semester 7 langsung bedanya cuma 2 minggu gitu. Jadi aku apply S2 gitu pas semester 7. Setelah dari semester 7 itu aku langsung kayak Januari 2013 tanggal 9 lulus, tanggal 25 udah masuk kelas lagi S2-nya. Jadi waktu itu alhamdulillah kesempatannya di ada alasan dan lulus S2-nya tuh 2 tahun. Jadi masih muda banget. Aku salah satu student yang paling muda sih. Terus sekarang lagi S3, terus perjuangan S3 itu panjang banget karena sampai kayak sampai status. Terus udah gitu aku juga sempat tolak macam-macam lah gitu. Kayak panjang banget perjalanannya sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang posisi lagi di Thailand. Jadi ntar kalau ada yang tiba-tiba ngomong bahasa Thailand, mohon maaf karena aku di Thailand.
teman-teman kalau misalnya mau kontak aku bisa ke Instagram aku juga, bisa DM bro, boleh ke @datin. Oke, ini pengalamannya sekarang lagi di PPI, dunia kawasan nasional, kepala bidang informasi beasiswa. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin ada informasi beasiswa dari luar, maksudnya kayak di Asia dunia, bisa ke Bitly ini ya, ke Telegram. Karena nanti akan di-share, kayak misalkan ada program apa isinya kita, terus ngobrol juga boleh. Jadi kalau misalkan cari, nanti ada programnya soal ada mentorship, terus ada webinar juga tanggal 20 November nanti tentang New Zealand sama Australia. Jadi kalian bisa apply juga ikutan. Terus nanti ada booklet presentasinya. Teman kalau misalkan berminat bisa masuk ke grup Telegram. Screenshot aja ya. Jadi terbisa. Oke, kita langsung masuk ke Maaf teh sebelumnya. Suaranya kadang kecil, kadang besar. Oh, sebentar, aku benerin bentar ya. Ya. Udah lebih baik belum? Coba tuh. Udah lebih baik belum? Ya, better daripada yang tadi. Oke. Mau share screen lagi. Ya teman-teman, ada yang tahu nggak? Layarku udah kelihatan? Sudah. Teman-teman udah tahu aja, misalkan kayak apa sih sebenarnya CV itu gitu kan? Sebenarnya kan CV itu adalah daftar riwayat hidup kita dari zaman kita masih sekolah. Tergantung kalau kalian masih sedangkan lagi kayak misalkan kayak udah kuliah sekarang, yang berarti kan zaman kita masih kuliah sekarang, bukan SMA ya, SD SMP nggak termasuk. Jadi kalau misalkan dari SMA dari kuliah sampai nanti kita S3. Jadi kalau misalkan teman-temannya masih SMA itu bisa SMA dimasukin, tapi kalau misalkan kalian S1 dimasukin SMA. Terus ini tuh ada juga sebenarnya ada CV itu sebenarnya dibagi jadi dua, satu akademik, satu lagi ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang benar-benar perbedaan terbesarnya nanti aku akan jelasin. Tapi di akademik itu dibagi lagi jadi dua lagi. Yang satu adalah beasiswa untuk yang kayak akademik buat beasiswa secara umum dan dipakai dimanapun. Ada lagi namanya akademik ya spesifik, yaitu namanya Erasmus. Europass, tapi bisa tahu secara jelasnya ntar aku akan kasih tahu. Nah, kalau akademik itu memang fokus kepada yang bagian riset atau pendidikan saja. Tapi kalau misalkan yang buat kerja, berarti yang membuat kerja aja. Dan sebenarnya kita kasih tahu nih gimana sih untuk mencari membuat sesuatu CV yang berimpact. Dan yang kami berharap nanti pembaca atau reviewer tertarik sama skill sama pengalaman kamu. Nah, ini pembeda dari CV dan resume. Sebenarnya banyak banget yang pikir kayak aku mau bikin tapi yang dipikir adalah resume. Padahal sebenarnya CV sama resume itu berbeda. Apa sih bedanya? Kalau misalkan CV itu disesuaikan dengan dengan bidang kuliah masing-masing. Sedangkan kalau misalkan resume biasanya hanya bisa dipakai oleh kerja saja. Dan kalau CV itu maksimal 2-4 halaman, tapi biasa tetap dimintain 2 halaman ya teman-teman. Kalau resume-nya 1 halaman sih fix, biasanya mentok banget 1 halaman. Kalau di CV itu fokusnya ke akademik, sedangkan kalau resume itu experience ya, pengalaman kita. Kalau misalkan di CV itu biasanya fokusnya pada kayak riset, publikasi, sedangkan kalau resume itu cuma kayak judul-judulnya aja. Dan penulisan itu deskripsi di sini biasanya lebih panjang. Apa aja yang tidak boleh, apa saja yang boleh dimasukkan ke CV.
Jadi sebenarnya ini dulu yang harus kalian lakukan sih. Jadi jangan lupa mencatat apa aja sih yang bakal dilakukan di sekolah, di kuliah, di kerja. Jadi teman-teman kalau yang udah pernah magang atau ikutan di daerah magang, aplikasi dan yang lainnya, jangan lupa ditulis ya. Terus udah gitu gunakan 4 sampai font size 4 gitu kertasnya, font size 10 sampai 12, Arial, Times New Roman atau Calligraphy. Pastikan yang ditulis itu bener ya dan paling baik. Soalnya kalau misalkan nggak benar, nanti bakal ditanyain, oh kamu bisa bahasa Jepang ya? Ternyata nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Nanti susah, yang ada gurunya malah menyesatkan kalian juga. Udah gitu jangan lupa dicek lagi kata-katanya, penulisan instansi dan typo-typo. Terus jangan lupa dicek ulang sama teman, guru, keluarga atau profesional. Pada profesional kayak aku. Kita daftar ke Eropa, biasanya kan Eropa. Ini aku kasih kenapa aku kayak kesana buru-buru atau gimana? Tapi sebenarnya nanti aku akan kasih linknya. Jadi kayak mendingan kalian bisa otak-atik sendiri. Karena tuh website-nya bisa kita langsung masukin. Terus kalau misalkan untuk menaruh foto, banyak yang berpikir, oh aku bisa pakai foto nggak sih? Kan? Yang boleh diposting foto itu sebenarnya di Eropa sama di Asia, kayak Korea Selatan, Jepang, China, Malaysia, Taiwan. Tapi kalau misalkan kayak ke Inggris, gitu, Amerika, Australia, itu jangan ya pakai foto karena mereka punya namanya regulasi tidak diskriminasi. Jadi takutnya oh ternyata kamu pakai jilbab, oh ternyata lepas jilbab, oh ternyata kamu kulitnya hitam, oh kamu Asia dan segala macam. Jadi mengurangi diskriminasi ini, jadi mereka tidak menyarankan untuk menaruh foto, jadi tidak pakai foto sama sekali. Untuk review itu memang biasanya reviewer hanya mempunyai waktu 5-30 detik, jadi pastikan padat dan jelas ya, menarik secara visual. Terus tadi aku jelas tentang don'ts. Tapi kalau don'ts-nya apa sih yang nggak boleh dilakukan sama kalian? Ketika kalian mau ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, yang boleh bilang jangan menaruh foto, jangan pakai foto. Terus biasanya punya kesalahan. Yang pertama adalah yang sebelah kanan itu salah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada communication pakai bintang-bintang, language-nya aktif atau pasif, atau misalkan cuma bilang excellent, good, itu juga salah ya. Atau kayak misalnya kayak barbar, kayak tulisan kayak box itu apa sih untuk kayak penilaian di Photoshop terus pakai box itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena tidak bisa diukur. Kita nggak tahu nih, oh ternyata 3 itu berarti apa sih? Dia emang harus cari informasi. Kalau misalkan language itu bisa sertifikasi. Jadi kalau misalkan kalian bisa langsung atau misalkan kalau kalian belum punya IELTS atau TOEFL, kalian bisa pakai ini namanya CFR. Jadi kan ada link-linknya juga kan ikutan exam. Oke. Teman-teman bisa ngobrol, kita bisa ngobrol. Kira-kira apa sih yang salah dari CV? Bisa di kolom chat boleh, di ngomong juga boleh. Tapi saranku di kolom chat. Jadi kayak biar soalnya kan ngomong bareng-bareng. Teman-teman bisa nggak kayak kasih contoh kita bedah bareng-bareng ini sih. Dan nanti kan kita akan bahas tentang yang dari kalian udah kumpulin. Tapi ini aku pengen bahasnya apa sih kesalahannya tadi chat mungkin dari nama mungkin dari akademik atau otak skills apa kira-kira yang salah. Dari tadi kan aku udah jelasin do-nya apa, don't-nya apa. Nah, ini kira-kira yang salah apa? Aku kasih waktu 2 menit. Oke, urutan tahun. Urutan tahunnya kenapa? Nah, bisa lebih jelas nggak? Tadi kan aku bilang di sini, aku ulang lagi ya tadi ya. Dunia itu tadi ada apa aja? Paling benar, paling baru, mencatat aktivitas, typo, dicek ulang, fontnya, terus foto, padat dan jelas dan secara visual dunia.
Kalau jangan lulus foto, jangan bulat-bulat atau bintang-bintang, karena tidak bisa diukur dan tersertifikasi. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang salah dari CV? Oke, benar. Gauza tadi bilang kalau misalkan tidak bisa diukur, benar. Apa yang nggak bisa diukur? Ada yang bisa itu Pak? Saya elaborasi lebih panjangin aja. Apa yang bisa? Oke, Gauza bilang language-nya itu tidak bisa diukur karena bagian presentasinya itu bahasanya tidak nggak pakai sumber tasnya. Ya, ada yang lain tadi kan udah ada yang menjawab. Putri Andika bilang urutan tahunnya berarti harus yang paling baru ya teman-teman. Yang lain gimana? Misalkan dari akademiknya, kontaknya, namanya, fotonya gimana fotonya? Menurut kalian bisa nggak pakai foto kayak ini? Oke, ada yang nanya kalau bisa pakai pas foto atau pas foto yang formal. Ya. Menurut kalian gimana? Iya betul. Jadi pas fotonya harus yang formal. Kalau ini lebih non formal. Tidak bisa dipakai. Bentuknya gimana teman-teman? Apa menurut kalian ini CV atau resume? Bilangnya resume. Ya ini bentuknya sebenarnya resume. Padahal sebenarnya ini bisa dilakukan, bisa dibentuk jadi CV. Kayak apalagi akademiknya gimana kira-kira? Boleh nggak masukin SMA? Teman-teman ya apa-apa. Jadi kalau misalkan aku akan bahas ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget ini yang harus kita koreksi dari resume tersebut yang sebenarnya bisa kita gunakan jadi sih sebenarnya bisa dijelaskan lagi jadi sih. Oke, aku jelasin ya. Pertama, ingat kalau misalkan tadi aku udah bilang kalau misalkan digunakan diperbolehkan gunakan foto, gunakan foto formal ya teman-teman. Jangan lupa diganti fotonya. Tapi kalau misalkan kalian mau aman, saranku nggak usah pakai foto sekalian. Jadi kayak biar bisa dipakai di mana-mana. Saranku. Ya. Nah, terus udah gitu, bagian pendidikan cukup. Kalau misalkan kalian, sekarang kan kalian S1. Kalau S1, SMA nggak usah dimasukin. S1-nya aja. Tapi kalau misalkan kalian SMA, itu SMA-nya dimasukin. SMP-nya nggak usah dimasukin. Jadi SD SMP jangan pernah dimasukin ya. Kalau misalkan kalian S2 mau ke S3 itu S1 S2-nya dimasukin, SMA-nya nggak usah. Jadi selalu diurutin sama yang paling baru. Ini kan ingat gak yang di Jerman ini 2013 harusnya diurutnya dibalik tuh. Harusnya yang paling baru tuh tahun atas, sedangkan yang paling lama tahun. Jadi aku nggak tahu nih. Ini adalah kata lewat. Oke, jadi ditanya ini apakah ini S1, apakah S2, ataukah diploma itu harus kasih tahu. Jadi ditulis dulu ini sebenarnya jenjangnya apa, apakah S1, apakah S2, apakah diploma, atau S3 gitu. Tulis ya. Jelasin yang ini penulisan profilnya. Ini lebih baik dituliskan
akademik background apa, saat ini apa, misalkan sedang studi apa dan interest. Oke, harus experience ya. Untuk yang harus experience kerja wajib, tanggung jawabnya sebenarnya cuma dua ya. Penanggung jawab utama apa? Jadi kayak misalkan responsibilities achievement-nya apa. Jadi kita pekerjaannya ngapain sih? Sama achievement kita apa? Lalu diurutin paling baru. Karena ini tulisannya kan 2013 sampai tahun itu kan di bawah. Harusnya tolongnya paling atas. Yang paling atas itu ada yang paling baru. Jadi mata kita tuh, oh yang paling baru itu selalu di atas ya. Yang paling baru selalu di dimasukin itu pekerjaannya apa dan achievement. Urusan kontak lebih baik disingkat lagi supaya namakan tempat ini kan akan tepat banget ya. Itu jangan lupa masukin kode negara. Terus kalau misalkan alamat kalian pakai RT RW nggak usah dimasukin. Jadi benar-benar kayak cuma kode pos. Gimana kalian tinggalnya, provinsi apa dan di negara apa itu juga boleh cukup. Jadi gitu aja juga udah cukup. Terus udah gitu kalau ada website, kalau ada Instagram, nah itu jangan dimasukin. Kalau ada LinkedIn boleh dimasukin, tapi ingat kalau Instagram, Twitter itu nggak usah dimasukin ya. Kalau ada blog juga nggak boleh sih sebenarnya kalau misalkan akademik, kecuali blog kalian itu menulis tentang apa yang ingin kalian tuju. Misalkan kalian mengambil atau sering menulis tentang biologi atau fisika, nggak apa-apa ditulis, tapi kalau misalkan tidak berkaitan dengan akademik yang akan kalian tuju, bosan blog atau misalkan Twitter, Instagram atau yang lain itu nggak usah. LinkedIn masih boleh, tapi jangan lupa di update dulu ya LinkedIn. Untuk skills itu kemampuan skills atau kemampuan atau skills harus diukur dengan jelas ya. Apabila ada sertifikasi dan level yang dicantumkan itu boleh dicantumkan, tapi kalau nggak ada sertifikasi nggak apa-apa, tinggal kasih tau aja kayak alat apa yang atau media apa yang aplikasi apa yang bisa. Contohnya seperti ada Premiere atau ada Photoshop dan yang lain, itu boleh dimasukkan. Tapi nggak usah dikasih tahu kayak bisa apa enggak, itu nggak usah pakai bintang-bintang itu nggak bisa. Yang terakhir adalah language. Jadi benar kalau misalkan language itu harus kuantifikasi. Jadi misalkan IELTS-nya berapa? Oh, IELTS-nya itu overall-nya 5,5. Oh, misalkan berapa itu juga. Expired date-nya kapan? Boleh dimasukkan. Dan sertifikat dan kalau misalkan belum punya TOEFL atau IELTS itu juga boleh ditulisnya prediction atau ada namanya CFR. Tadi aku kasih dan yang terakhir adalah untuk yang desain CV-nya kayak gini, ini kan resume sebenarnya itu jangan kayak gini, warna-warni terlalu banyak, karena terlalu banyak gambarnya. Jadi sebenarnya nggak usah, harus lebih plain aja sih, lebih bersih aja sih. Ini contohnya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan yang tadi kan sebelumnya kan kita resume, kita jadiin CV. Contohnya kayak gini. Jadi ada namanya siapa, terus alamatnya apa. Tadi aku udah bilang pada RT RW nggak usah dimasukin. Modalnya berapa, emailnya apa. Emailnya jangan ya, jangan yang apa sih namanya pakai number personal like that, harus pakai nama ya. Oh, seperti ini contohnya. Jadi kayak misalkan tadi personalitas ada nama, soal address, ada phone number, ada email, dan LinkedIn boleh masukkan. Terus sosial media seperti Instagram dan profil ini bisa dari academic background atau terus kerja saat ini, dan interestnya diwarnain itu yang gitu ya, sesuai dengan academic background, berarti harus asisten gitu. Terus udah gitu aktivitas kerja saat ini apa, sekarang lagi sibuk apa, dan sekarang interestnya nanti mau harus apa atau pengen ngambil
S2-nya atau S3-nya di bidang. Selanjutnya ada education. Education-nya itu ada tahunnya harus paling atas ya, yang diurutin paling baru. Jadi bisa bulan 5 tahun paling atas, paling baru. Education-nya, jadi kita SMS sarjana, master, jurusan apa, sama achievement-nya apa aja. Ya, teman-teman di sini ada yang pernah lihat format kayak gini nggak sih? Ini kebetulan profilnya emang udah S2 bukan S3 sih. Ada yang bikin format kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan Mungkin jadi kita enggak. sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Kan sama-sama belajar, jadi nggak apa-apa. Ya kan kita memang gunanya kan hari ini kan kita ngebahas ini supaya biar sama-sama belajar. Oke, ini yang research-nya. Deskripsi singkatnya, jadi tujuan risetnya apa, diskusinya dari udah gitu kita bahas tentang kuantifikasi, kalau misalkan beberapa kali jurnal dipublikasikan di mana, dipublikasikan juga, dan selalu sekali kalau misalkan risetnya banyak banget, terus jangan lupa masukin skripsian ya, skripsi tugas kelompok tuh masih boleh loh dimasukin. Jadi kalau misalkan kalian nge-lab, terus kalian juga ada yang bantuin Mas-dos, riset segala macam boleh dimasukin. Kalau masih ongoing boleh, yang unpublished juga boleh. Masih masuk. Ini penjelasannya sih, jadi kayak penjelasan risetnya mau ngapain, hasilnya didapetin apa. Jadi selalu publikasi publication experience itu sih. Nah, sedangkan ini work experience. Nah, yang membedakan adalah kalau misalkan CV kerja, biasanya tuh urutannya paling atas. Jadi education itu biasanya di agak bawah. Biasanya pekerjaan duluan, baru education, terus baru bahas tentang education pun juga biasanya nggak dimasukin. Kalau misalkan untuk yang akademik, CV akademik itu work experience itu di urutan nomor 3, di urutan nomor 4 gitu. Jadi emang udah agak bawah, kecuali pekerjaan itu relevan dengan yang tujuan kita biasanya. Di sini ada workplace-nya di mana, posisinya apa, terus sudah gitu. Ini juga ada responsibilitasnya apa, tanggung jawabnya apa, terus jangan lupa achievement-nya apa aja nih, terus jangan lupa dikuantifikasi juga. Kayak misalkan sudah menulis 6 artikel, 9 artikel, berapa visitors, dan lain-lain. Emang tadi kan jurusannya beda, dia kebetulan ngambilnya dari yang lain, jadi beda jurusan. Tapi meruas kayak gitu, kayak sama aja. Kalau misalkan punya riset, disebutin profesornya siapa, mungkin siapa, siapa, terus harus by the way, ini juga berlaku ya buat volunteering sama organizational, kami kayak gitu juga dari tahun yang paling baru sampai bulan apa tahun yang paling baru paling atas, terus responsibilitasnya apa, pekerjaannya di mana, dan achievementnya apa aja, sama aja kok untuk yang udah kalian volunteering dan organization. Ini untuk contohnya untuk training workshop konferensi. Jadi kalau misalkan ada konferensi, jangan lupa kasih tahu siapa penyelenggaranya, kayak penyelenggaranya siapa, status kesertaan apakah jadi peserta atau akan jadi pembicara, waktu dan tempatnya kapan, dan technical skills juga kayak gitu ya, kayak aplikasi apa yang kalian bisa. Pokoknya seperti ini. Kalau misalkan mungkin kalau di IT mereka bisa juga kayak HTML, kalau misalkan kayak editing video dan segala macam, ada Photoshop, ada Adobe Premiere, bisa atau After Effects. Sama yang terakhir adalah language. Jangan lupa dimasukkan juga ya kayak score kayak gini, dan IELTS prediction kalau misalkan mempunyai, kalau misalkan sudah mempunyai
IELTS TOEFL bisa dimasukin. Aku tambahin nih action verbs. Jadi orang-orang biasanya nanya sama aku kayak apa gimana ya cara penulisan email ya apa gimana cara tulisnya. Nah aku kasih tahu caranya adalah pakai action verbs bahasa Inggrisnya. Jadi kayak created saya membuat 100 misalkan artikel mengenai bla 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 gitu. Terus kayak analyze, negotiate, review, jadi macam-macam nih verbs yang bisa kalian gunakan ketika kalian jadi biar gak sama semua sebenarnya. Jadi kayak develop, solve, selected, arrange, formulate, solve. Jadi bisa macam-macam ini bisa kalian gunakan. Di sini ada useful links-nya. Jadi aku masukin Euroclass. Kalian bisa Google juga kok Euroclass. Jadi Google Euroclass itu bisa. Dan itu kayak gratis. Kalian bisa bikin CV dari situ. Terus bisa yang CFR tersebut juga tesnya juga gratis. Dan kalau misalkan kalian ada template-template ada di Microsoft itu juga bisa. Tapi biasanya mereka sebutnya resume. Tapi ingat ya formatnya yang kayak tadi. Kayak aku kayak gini. Jangan formatnya yang panjang. Jangan yang kotak-kotak kayak resume yang tadi aku pas tahu yang salah. Jangan buat formatnya jangan kayak gitu. Karena itu salah. Kalau pakai bintang bulat-bulat itu salah. Dan aku harapin semua yang kayak persiapan ini kan sebenarnya maraton ya, bukan kayak sprint. Jadi bukan cepat-cepatan siapa yang bisa mendapatkan beasiswa, tapi semoga dapat beasiswa juga. Pembuatan CV ini juga jangan lupa dicatat semua yang apa yang kalian pernah lakukan. Nanti kalian telitilah mana yang kalian bisa lakukan, yang kalian bisa masukkan. Dan aku biasanya punya tips, jadi aku beberapa ada yang aku bidang kan dan aku punya animasi film, aku punya visi sustainability gitu, jadi macam-macam juga sih. Jadi kayak jadi kamu punya master CV setelahnya satu CV yang intinya lengkap semua, nanti jurusannya sesuaikan aja. Kalau masih mau kontak bisa kamu ke Instagram aku, ke DM gue, kayak solusi juga. Kalau misalkan ingin profesional buat koreksi juga ya. Terus bisa juga ke LinkedIn atau ke terima kasih pas kayak gitu. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Teh Alisa atas pemateriannya. Jadi kita lebih tahu ya gimana cara bikin CV yang baik dan benar ya, terutama buat beasiswa ini. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, teman-teman, panitia bawa kabar baik nih untuk teman-teman semua. Jadi bakalan ada door prize untuk penanya terbaik yang nanti bakalan dipilih sama Kak Alisa ya. Jadi teman-teman bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dengan cara raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya atau mungkin bisa dari kolom chat, tapi kalau bisa raise hand dulu ya biar kita bacakan pertanyaannya di chat. Nah, kalau gitu teman-teman sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Untuk teknisnya mangga teman-teman bisa raise hand yang ingin bertanya. Nanti mungkin Teh Alisa ingin ditambung dulu beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaan langsung diapain? Oke, baik. Mangga ada yang ingin bertanya kepada Teh Alisa? Atau clear semua apa jangan pada tidur? Udah makan siang boleh, udah jam makan siang, nggak masalah. Iya. Gimana? Ayo, teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Teh. Mungkin saya ingin bertanya, kalau tadi untuk skill tadi kan harus itu ya, harus misal kalau tidak ada sertifikasinya harus disebutkan punya keahlian apa aja. Kalau misalkan itu bukan hard skill tapi soft skill itu kayak gimana? Kalau soft skill itu biasanya aku jarang masukin sih, kayak misalkan marketing, public relation, aku biasanya jarang masukin. Kenapa tuh lebih ke hard skill? Karena poinnya adalah kan pengen ngasih tahu apa sih yang kita bisa. Tapi kalau public speaking itu kan apa ya istilahnya? Kita bilangnya hebat, kita bilang bagus, tapi kan setiap orang macam-macam ya. Aku kayak nggak bisa diukur
kayak bisa kehebatan kamu seperti apa gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak editing, kayak Photoshop gitu kan logikanya kelihatan ya. Maksudnya, oh dia bisa ngedit foto poster ini, kasih jadi portfolionya gitu. Oh ternyata dia bisa HTML, ini ada websitenya. Oh ini ada ini kan ada buktinya. Bisa dia bisa melakukan sesuatu atau bikin animasi. Tapi kalau misalkan public speaking, communication skills biasanya tuh nggak bisa terlalu diukur. Kecuali kayak misalkan cara pembuatan proposal hukum gitu kan proposal MOU gitu kan ketahuan oh berarti nanti misalnya kayak gini MOU buat korporasi bla 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 gitu. Itu masih memungkinkan, tapi kalau secara public communications, public speaking itu saranku nggak usah dimasukin. Oke, baik. Terima kasih Teh atas jawabannya. Mangga dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya kepada Teh Alisa? Apa Karena kurang Teh jelas Alisa semua? ini. Apa kurang jelas semua jadi pada nggak nanya? Ini Enggak, Teh, jarang-jarang cukup aku jarang aku jarang jelas bahas sekali. tentang CV soalnya. Nah, aku biasanya tentang beasiswa, jadi secara lagi kayak pengalaman ini jarang yang langsung ke aku. Biasanya orang-orang nyarinya ke orang-orang yang lain. Misalnya yang aku pernah ngurusin jadi sebenarnya nggak betul HRD sih, bantuin orang di kantor sebelumnya HR kantor, tapi bantuin aja sih. Terus kantor bisa kagak aku sama sekarang juga aku menjadi mentor. Jadi ini kesempatan langka banget aku bisa mengoreksi segala apa tentang CV. Biasanya susah soalnya, biasanya cuma beasiswa. Oke. Begitu. Oh, ini udah ada Teh, ada yang raise hand dari Aulia Salsabila dari panitia ternyata. Mangga? Iya Teh, izin bertanya, itu tadi kan ternyata CV yang selama ini kami tahu itu banyak salahnya ya Teh. Dilihat dari contoh yang salah ternyata, wah ini CV yang sering ditemukan ternyata gitu. Nah, pertanyaannya, tadi kan ada beberapa aturan-aturan gitu ya Teh, untuk pembuatan CV-nya, akademik letaknya di mana, nanti urutannya yang seperti itu gitu. Nah, kira-kira untuk aturan yang kayak gitu bisa ditemukan di mana gitu Teh? Dan apakah nanti misalnya ketika kita akan apply beasiswa di sini dikasih format juga atau ya pandai-pandai aja kita carinya sendiri gitu Teh? Makasih. Oke, makasih pertanyaannya Aulia. Jadi kalau misalkan di beasiswa ini ada sebenarnya yang dikasih contoh, dikasih pagi sih bisa dimasukin itu adanya di Fulbright, beasiswa S2 Fulbright ke Amerika. Jadi kayak publikasi. Kalau misalkan jalan dosen itu bisa dimasukin kayak mata pelajaran yang kalian tanyakan. Itu ada sebenarnya Fulbright. Tapi secara general nggak cuma tadi aku bilang akademik yang secara umum, sama yang kedua adalah Europass, bentuknya cuma Europass gitu, nggak ada yang lain. Jadi sebenarnya poin dan kontennya sama aja, tapi yang beda bentuknya aja sih, bentuk formatnya aja. Dan formatnya itu juga mirip-mirip yang aku tadi kasih sebenarnya. Jadi sebenarnya kesalahan terbesarnya adalah orang-orang bikin yang format yang kayak tadi, yang salah tersebut sebenarnya itu karena orang berfokus pada resume, terus buat kerja itu pun sebenarnya buat kerja juga nggak bisa dipakai banget gitu. Secara buat di multinational company biasanya nggak terima tuh CV kayak gitu. Kalau misalkan ke NGO besar ya nggak terima. Jadi pakai CV yang kerja yang tadi aku kasih contohnya dari ditukar aja kalau misalkan kan melamar magang. Jadi kayak pekerjaan taruh di atas academician terus ya apa ya habis itu baru kayak beda ini itu aja. Kalau misalkan standarnya ada apa aja pakai standarnya aku karena itu bisa terbukti di berbagai macam beasiswa lolos pada lolos. Tapi ingat ada beasiswa yang tidak menggunakan CV, contoh LPDP, Chevening itu nggak pakai CV sama sekali, jadi kayak isi formulir gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Alisa atas jawabannya. Gimana Aulia Salsabila? Iya Teh, terima kasih atas jawabannya, puas atas jawabannya. Terima kasih, semangat. Oke, baik. Baik teman-teman, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ada yang lagi yang ingin bertanya?
harus tetap dijalankan. Oke, Ada ini ada ada Teh. resen. Ada yang lesen dari peserta Retianingsih. Mangga di pertanyaannya mau mic, menu on mic atau di chat mangga? Ya, on mic aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak, kalau misalnya CV, nah di keahlian tuh kan ada kalau kita beasiswa misalnya mau ke Jepang. Nah, di beasiswa itu tuh ada keahlian, misalnya ada persyaratan nggak usah pakai TOEFL, tapi pakai GLPT aja tes itu. Nah, itu tuh kita mending nyantumin TOEFL sama GLPT atau salah satunya aja, Kak. Makasih. Rahasia Oke. Jadi kalau misalkan di Jepang, saranku sih sebenarnya dua-duanya dimasukin ya. Kan kalau misalkan saya bisa bahasa selain bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa saya bisa Mandarin, pokoknya apapun bahasanya ditulis. Semuanya ditulis aja nggak masalah. Dan jangan lupa dikasih sertifikasinya kalau misalkan pakai CFR yang tadi aku bilang. Tapi kalau misalkan kayak GLPT atau misalkan kalau misalkan kalian ke Korea pakai topik gitu, topik kalian berapa? Masukin semua ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, itu ada pertanyaan ketiga dari Teh Retianingsih. Mangga, teman-teman masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Kita manfaatkan sesi tanya jawab ini untuk saling diskusi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini ingin ditanyakan terkait CV. Karena saya tahu CV kita semua kayaknya salah nggak? Dibenerin aja formatnya sih sebenarnya sama kontennya detailin lagi. Nah, oke teman-teman, mangga. Ada lagi yang ingin bertanya tidak? Pada ngerasa jangan salah ya gini. Maksud aku belajar kan jadi udah tahu nih udah tahu nih perlu diperbaiki aja itu kan kita kalian nggak tahu. Justru kan aku ngasih tahu. Ada cara ini kan supaya kalian tahu, ya dong. Nah jadi nggak masalah kan sama-sama belajar. Oke, ini ada yang bertanya Teh dari Fania. Mangga Fania. Ya, izin bertanya ya Teh. Kan rata-rata tuh kita buat CV. Iya, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Rata-rata. Kedengeran. Ya, rata-rata kita buat CV tuh kadang suka dihias. Mungkin kayak tadi yang tetehnya kasih contoh gitu kan, ada berwarna-berwarna gitu biar menarik gitu. Nah, sebenarnya lebih baik CV itu dikasih ya tadi berwarna gitu atau lebih baik polos aja kayak punya teteh. Jadi mana itu aja. Makasih. Makasih Fania. Jadi sebenarnya poinnya boleh berwarna. Jadi kalau usah hitam putih pun nggak apa-apa. Tapi berwarnanya tuh kayak hitam putih. Kayak, misalkan pink putih. Tapi kayak poinnya formatnya sih sebenarnya. Jadi jangan pakai bintang-bintang, jangan pakai kotak-kotak. Tadi kan ada tuh yang di pas lagi aku kasih contoh. Aku kasih contoh yang salah di aku juga. Itu jangan kayak seramai itu biasanya. Yang masalah itu adalah jadi ramai banget. Kamu bayangin ya, profesor itu kan senior ya biasanya. Bapak-bapak itu senior, mereka nggak peduli kayak gambar-gambar sesejak apapun. Mereka cuma lihat, oh kamu pesan ini, jurusan ini, kamu publikasi ini. Dia nggak peduli kamu mau pakai bintang-bintang kayak mau pakai love kayak warna-warni. Itu poinku. Kenapa admission office pada misalnya kan kolot deh itu kan yang bukan kolot sih sebenarnya konservatif mereka jadi monokrom dan segala macam ya karena itu karena yang baca juga reviewer juga mereka pengen mereka bacanya seratusan ribuan dan mereka nggak punya waktu buat komentarin desain yang ada mereka pengen tahu sebenarnya apa yang kalian lakukan. Jadi based on foto pun juga sebenarnya karena nggak terlalu good karena takutnya diskriminasi. Kalau diskriminasi, oh ternyata dia pikir, oh ternyata dia cantik, oh ternyata dia putih, oh ternyata dia jerawatan, ternyata yang ngapain, kan yang lihat kan ada skill-nya, ya kan? Jadi sebenarnya 2 warna, 3 warna sih nggak boleh, nggak apa-apa, cuman poinnya jangan sampai kayak warna-warni terus udah gitu pakai kotak-kotak kayak tadi.
kasih. Terima kasih Teh. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ini tadi yang bertanya di kolom chat. Saya bacakan mungkin ya. Saya izin bertanya, jika ingin mencantumkan foto di CV, apakah ada ketentuan khusus terkait peletakan fotonya, Teh? Peletakan fotonya di sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh kayak tadi. Tapi lebih tepatnya pakai semacam pas foto, iya. Tapi jangan kayak, bukan foto KTP. Tapi senyum boleh, tapi jangan kayak kita lagi foto KTP atas sini ya, nggak gini gitu banget. Masih boleh senyum. Tapi backgroundnya polos aja. Oke, begitu Teh jawabannya dari Teh Putri Andika. Oke, mangga teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kita masih lama di sini. Ini jarang nih aku bahas-bahas ini. Ayo. Iya. Oh Berapa ini mau nanya juga? ada dari panitia lagi, dari Siti Intan. Mangga. Izin bertanya, Teteh. Eh, Kalau untuk pembuatan CV itu, dari yang saya lihat, kan ada yang hanya 1 halaman dan beberapa halaman. Kira-kira ada batas ketentuannya nggak sih, atau minimal maksimalnya dalam pembuatan CV itu harus berapa halaman gitu? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kalau misalkan di secara general 2 halaman. Kenapa 2 halaman? Balik lagi punya rules 5-30 detik. Kalau bayang nggak kalau 7 halaman tuh dekat pas lama banget. Jadi saran cuma 2 halaman. Kenapa mereka don't have time for it? Baca dan mereka makanya carinya CV-nya tuh ada efektif. Jadi ada CV yang sesuai dengan jurusan yang ada. Jadi kalian punya CV master tuh kayak semuanya kalian tulis kayak pengalaman kamu, organisasi apa, kayak terserah kalian tulis, panitiaan dan segala macam. Nanti kalau misalkan kalian pengen masuk ke jurusan lingkungan gitu, nanti kalian ambilnya CV-nya sesuai pengalamannya sesuai dengan lingkungannya. Kalau misalkan kalian ingin komunikasi, kalian ke fisika, gitu. Jadi kalian punya beberapa jenis CV sih. Lebih ke arah itu. Jadi tetap 2 halaman ya. Kalau misalkan kalian di master itu sampai 5 halaman nggak apa-apa. Tapi jangan dikirim buat acara, jangan buat beasiswa. Itu cuma buat kamu pegang sendiri aja. Nanti sesuai dengan jurusan kalian. Oke. 2 halaman. Oke. Baik, Teteh. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik teman-teman peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih diberikan kesempatan untuk bertanya teman-teman? Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Iya, biasanya aku kalau kayak begini bayar gitu ya. Maksudnya kayak soalnya kan nggak bayar gitu sih Mustafa, tapi Mustafa yang kalau bilang karena kan nge-review ya. Jadi ini sesuatu yang buat aku langka banget nih. Ini suatu jawaban biasanya aku ketemu aku bakal ribet. Jadi ya Mustafa ini suatu kesempatan kayak boleh nanya serah suka kalian. Biasanya pertanyaannya macam-macam sih. Ada yang nanya resepnya gimana, apa aja dimasukin. Tadi aku jawab, kalau misalkan skripsi jangan lupa dimasukin, tugas kelompok dimasukin ya. Kalau kalian nge-lab sama dosen kamu jadi asdos, itu jangan lupa dimasukin ke bagian research experience. Itu kadang-kadang suka nanya, aku belum skripsian Kak, ya masukinnya tugas kelompok kan masih ada. Kasih. Oke, ini ada yang raisen lagi dari peserta, Rai Fauzan, mangga. Ya, Kang, ya Teh, mau nanya pertanyaan yang paling sering pertanyaan yang paling sering diajukan oleh peserta ke Teteh itu apa, dan jawaban untuk pertanyaan itu apa, Teh? Bener, oke. Jadi gini, yang paling sering ditanyain sebenarnya peserta dalam skripsian. Biasanya tanya, aku kalau misalkan nggak skripsian gimana? Aku masih tugas kelompok, ya kan?
Terus biasanya pertanyaan terbesarnya adalah berapa halaman, terus udah gitu language. Kalau nggak punya IELTS sama TOEFL gimana? Pakai CFR tadi. Terus biasanya tanya lagi education. Nah, apakah SD, SMP boleh masukin apa enggak? Atau SMA? Kalian kan udah SMA, udah kuliah nih. SMA sama SD-nya bisa dimasukin sama SMP-nya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak peduli. Sejujurnya, bahwa sesimpel itu mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Kecuali kalian SMA-nya tuh kayak juara senasional, kayak one terbaik senasional misalkan nomor 1 gitu, anak olimpiade gitu. Tapi kalau secara general biasanya nggak ditanyain. Terus udah gitu sama kayak IPK. Nah, IPK-nya gimana mau dimasukin apa enggak? Kalau misalkan IPK dimasukin itu, yang IPK-nya 3 ke bawah, jangan dimasukin. 3,3 lah maksimal banget boleh dimasukin. Tapi kalau 3,3 ke atas tapi boleh masukin, tapi saya nggak usah dimasukin. Kalau cum laude, jangan lupa dimasukin ya. Kalau misalkan mata kuliah yang kalian terlakukan dengan jurusan yang kalian boleh dimasukin. Dan nilainya bagus ya, karena kayak kamu fail di jurusan itu jangan dimasukin. Tapi in general boleh dimasukin. Terus biasanya pada nanya referensi dimasukin apa enggak? Sebenarnya enggak, karena ini akademik. Kalau pekerjaan dimasukin, tapi kalau secara akademik enggak. Terus pakai format Canva boleh nggak? Boleh pakai format Canva, tapi ingat jangan pakai 1 halaman kayak rusem tadi ya, dan bintang bulat itu jangan pernah dipakai. Ingat itu nggak boleh pakai buat pekerjaan, juga. Jangan ya, jangan dipakai. Ini aku kasih tahu disclaimer. Di luar sana itu salah, dan itu aku suka. Jadi karena aku di waktu itu kan pernah bekerja di UN jadi aku pernah di UN juga. Jadi kita suka kayak aduh sedih banget ini orang-orang pada nggak keterima gara-gara apa sih CV-nya tuh nggak benar gitu, kayak nggak serius gitu macam, dan template di luar sana tuh sebenarnya salah. Jadi kayak sayang banget nggak bisa dipakai. Memang sebenarnya kalau misalkan ada kantor yang masih membolehkan, tapi kalau kalian ingin masuk perusahaan kayak Unilever, mau perusahaan besar, national companies, atau NGO internasional, jangan masuk karena jatuhnya kayak sayang. Juga malah ntar dipilih. Itu yang paling sering. Terima kasih. Oke. Gimana Rai? Apakah terjawab? Kayaknya sih terjawab ya. Terjawab teh. Mantap pokoknya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada sesi untuk tanya jawab sebelum kita tutup dan kita ke agenda berikutnya. Biar seru, ayo nanya yuk. Ini ada yang di itu teh. Ada Teh Putri Andika lagi bertanya. Jika work experience tidak berhubungan dengan jurusan kuliah kita, lebih baik dicantumkan juga atau tidak usah? Oke, bentar. Jadi kalau misalkan work experience lebih nah, jadi gini, tadi kan aku bilang ada master. Gini, kalau misalkan kalian nggak punya pengalaman kerja sama sekali, masih nggak apa-apa dimasukin. Kalian kan belum punya pengalaman kerja, kan pasti lulus kan. Kalian kan bukan kayak 20 tahun punya pengalaman kerja kan, bukan 5 tahun, sedangkan pekerjaannya kan ada baru lulus kan, wajar dong kalian nggak punya pengalaman atau sama sekali tidak berhubungan. Masih boleh dimasukin. Tapi ingat, kalau misalkan lebih baik, saranku, kalau misalkan kalian punya pengalaman kerja yang relevan, itu dimasukinnya yang relevan aja. Tapi kalau misalkan sama sekali nggak punya pengalaman kerja, dimasukin aja. Sesuaikan. Pastikan pakai yang CV master itu nanti disesuaikan dengan jurusan yang kalian tuju. Jadi kayak let's say gini, misalkan kamu punya pengalaman kerja jadi barista misalkan. Ada kan nggak nyambung ya. Nah, kamu ambil fisika, sedangkan kayak kamu barista ya jangan dimasukin. Tapi itu cuma sebagai pengalaman aja, pengalaman punya aja. Itu adanya di CV master. CV master kan bukan dikasih ke student, bukan dikasih ke beasiswa, itu cuma buat pegangan kamu. Tapi nanti kalau misalkan ada pengalaman nih kamu mau jadi barista lagi, nah itu kan boleh masukin gitu maksudku. Jadi kamu punya beberapa CV, aku kayak banget CV aku kan so sederhana, aku punya film, aku punya kayak beasiswaan, punya sustainability kayak sustainable development goals, terus itu
kayak gitu. Terus aku punya multicultural studies sama international communication. Jadi aku ada 6 kok masalah CV berbeda. Beda-beda. Tadi CV buat beasiswa tadi itu aku kasih secara general. Jadi aku beasiswa dan yang lain ya. Biasanya kalau misalkan aku apply kemana, beasiswanya aku akan hapus karena sesuaikan apa yang aku tuju. Oke, Hobi kan baik. masukin. Sorry, tadi aku kan ada pertanyaan lain aku baru baca. Oh iya, siap teh. Mungkin bisa langsung jawab aja teh. Kalau hobi atau minat kita boleh dicantumkan tidak? Ya. Kalian ingat mau kuliah, kalian mau kuliah ketemu yang baca profesor, profesor nggak mau tahu kalian mau riset mau apa hobi apa, kecuali minat beda ya. Minat itu kalau misalkan kalian banyak baca misalkan bukan minat kayak interest, tapi kayak lebih ke arah bukan memasak segala macamnya, tapi kayak misalkan mau riset di bidang apa itu masih boleh, atau pengambil jurusan apa itu masih boleh. Tapi kalau misalkan cooking juga nonton itu nggak boleh. Soalnya kalian memang di film itu pun juga sebenarnya enggak sih. Secara general enggak. Terus sangat Pak. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, ini teh ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir ya. Saya bacakan, Kak izin bertanya, untuk CV beasiswa biasanya dibarengi sama surat rekomendasi. Nah, cara untuk dapetin surat rekomendasinya gimana ya? Jadi kalau misalnya rekomendasi, sebenarnya itu mintanya kan rekomendasi itu ada ya. Satu tuh akademik itu biasanya soal kuliah. Jadi kalian bisa ke dosen pembimbing sama bisa dosen yang ingin kita tuju. Jadi kayak misalkan dosen kita tuh ingin ngambil kita fisika. Nah, kalian minta tolong nih sama guru dosen fisikanya, saya mau ikut fisika oleh rekomendasi. Atau sekali lagi ada pembimbing akademik. Pembimbing akademik kita bisa. Jadi tadi aku bilang dosen yang kita tuju, dosen pembimbing sama pembimbing akademik. Itu akademiknya. Tapi kalau misalkan yang profesional, itu kalau kayak misalkan pengalaman kerja kayak magang, ya sih biasanya kayak volunteering boleh nggak tergantung beasiswanya, tapi secara general enggak. Pengalaman kerja. Kalau kalian nggak punya pengalaman kerja sama sekali pun, akademik aja dua-duanya. Jadi kayak pembimbing akademik semuanya bisa. Minta sama mereka, kita ke material. Ada formatnya masing-masing sebenarnya setiap beasiswa. Jadi kalian bisa cek lagi. Nah, Oke, baik. Terima kasih Teh Alisa atas jawaban-jawabannya dari semua pertanyaan yang ada. Mungkin terima kasih juga ke teman-teman karena sesi tanya jawabnya mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya mungkin, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi sayangnya terbatas waktu kita. Baik Teh, mungkin mengingat ada door prize, mungkin minta bantuan kepada Teh Alisa untuk memilih satu penanya terbaik untuk dikasih door prize Teh. tadi aku mau ngomong kayak door prize-nya, jeng siapa nih yang dapetin? Ayo, siapa yang mau? Tadi kurang banyak sih harusnya nanya yang mana. Tapi aku ingin memberikan kepada banyak. Bentar, aku lagi aku scan dulu di otak aku. Oke, aku kasih ke penanya. Ya, yeay. Fania. Oh, Fania. Oke, maaf deh, agak putus tadi. Oke, Fania, selamat. Mohon maaf, terlambat ya, reaksinya terlambat, tapi gak apa-apa lah. Selamat kepada Fania atas memenangkan door prize dari panitia ya. Oke, sekali lagi selamat buat Fania yang sudah mendapatkan door prize di acara webinar hari ini. Nah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, kita ke acara selanjutnya, yaitu memperbaiki CV dari salah satu teman kita yang sudah dikumpulkan lewat Gform pendaftaran kemarin. Nah, apakah CV siapa nih yang bakal
apa ya diperbaiki oleh Teh Alisa dan nanti orangnya akan mendapatkan reward dari perbaikan ini. Apakah CV saya? Oh. Berharap rewardnya saya mah ya. Kita lihat. CV, silakan Teh, CV siapa yang ingin diperbaiki? Oke, yang mau diperbaiki jeng 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 banyak nih. Ayo, kira-kira siapa nih yang aku ya. Banyak soalnya CV-nya. Kira-kira nih siapa nih? Ada orangnya nggak tapi nih Oke. aku bentar. Oke, aku mau aku ingin CV-nya ini. Kok hilang? Kok hilang? Namanya siapa sih? Oh ya, ini Alia, benar kan nggak sih tadi namanya Alia? Iya benar Alia, Oke. Dina, Oke. Dina. Alias Sayedina. Mana ada alias Sayedina tidak? Mungkin lagi tidak bisa hadir di partisipan Oke. tidak. Aku ganti ya. Aku ganti. Orangnya nggak ada, tapi dia nggak tahu ada apa nggak. Namanya Dava Fauzan. Oke, punya Dava Fauzan. Ada gak orangnya? Cari kok nggak ada. Ntar aku lama-lama ke panitia nih. Ayo peserta. Jangan biarkan aku ke panitia. Nggak ada juga Teh? Oke, aku cari yang peserta nih sebentar. Nggak ada. Oh, tadi peserta apa bukan? Tapi aku ingin ngoreksi. Nyanyi Gaida. Oke. Siapa Teh? Gaida. Gayi. Prince. Gaida. Mungkin panitia bisa bantu saya buat nyari apakah ada orangnya. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Lama-lama ke panitia, lama moderator kan lucu ya. Oh iya. Oke, sepertinya nggak ada juga. Oke, nggak ada juga. Oke, bentar aku cari yang Oke, silakan Teh. aku tahu nih ada Hasna. Oke, CV punya Hasna. Hasna ada Hasna? Ada kok, aku lihat ada. Iya, saya juga lihat ada. Hasna. Oke. Mana Teh Hasna ini? CV-nya mau diperbaiki ini. Hasna. Hasna semangat Hasna. Oke. Hasna siapa Teh? Hasna namanya Ashifa, beda lagi ya? Oh, beda lagi. Ini Aisyah. Ini beneran ntar ujung-ujungnya langsung ini nih. Kalau apa jadi ujung-ujungnya ke panitia nih. Iya. Atau mungkin ada boleh nggak sih relawan yang ingin diperbaiki CV? Iya benar, kalau nggak langsung di share screen aja boleh, benar boleh. Boleh. Teman-teman karena dia belum hadir. Kalau mau share screen, raise hand nanti bisa tolong bantu Bang Pandanya bisa buat share screen. Iya. Ayo teman-teman peserta di sini ada yang ingin CV-nya diperbaiki On oleh the spot. Alisa? Aku roasting on the spot. Enggak deh, enggak. Aku siap-siap aku roasting ya. Enggak. Ini jarang-jarang nih aku roasting gitu. Enggak apa-apa. Buat diperbaikan. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin
sebelum nanti dilempar kepada panitia, rewardnya dari panitia yang dapatnya panitia. Oke. Moderator. CV saya. Bener nih si moderator, yakin. Bener ya. Oh berarti emang punya orang kan serius. Kalian tuh jangan takut kalau aku roasting. Karena ini lebih perbaikan. Jarang-jarang langsung dikoreksi on the spot. Biasanya aku bayar. Nah, aku nggak serius. Tapi jadi maksud aku mendingan sama aku koreksi sekarang, mendingan aku kasih masukan dan kalian langsung jadikan, kalian bisa koreksi dan habis itu bisa langsung apply beasiswa, ya kan, daripada kalian mesti kayak minta tolong sama yang orang lain. Lain lagi ribet. Benar banget. Teman-teman, sebelum siapa yang sebelum ke panitianya, sebelum ke moderatornya ini yang guys. ya dari peserta. Ayo. Oke, ada kalau dia nggak, kalau nggak di panitia boleh, yang lain yang peserta Dwi juga katanya boleh. teh dari panitia, kata panitia punya peserta underscore Dwi, ada nggak ya? Kita Ada. Oke, ada ya teh ya? Ada. Ya, punya Dwi Ntar aku Anfis share. ya. Ini aku cek ya. Ntar aku share. Bukan. Ya betul teh. Yang ini. Dwi-nya mana? Halo Dwi-nya mana? Oke, Dwi-nya mana? Dwi, halo Dwi. Halo Teteh. Aduh, kenapa punya Dwi? Gak apa-apa Dwi. Dapat jackpot. Alhamdulillah. Penulisannya benar-benar masih itu banget ya Teh. Gak apa-apa. Kan kita belajar. Iya Teh. Oke, teman-teman. Kira-kira dari fotonya udah aman. Tadi kan aku udah bahas sedikit. Nah, sekarang boleh nih. Kalau dari fotonya boleh udah oke belum kira-kira? Sepertinya aman untuk foto. Ya. Yeay. Fotonya aman, bagus. Kamu bagus. Fotonya aman ya. Udah gitu, student donation Ministry of Education. Ini nggak usah ya, Dwi, apa namanya? Iya Teh. Terus yang bagian yang student administration itu nggak usah ya. Baik Teh. Terus nanti warnanya sebenarnya udah oke kok, nggak masalah. Warna birunya nggak masalah. Terus foto ntar dikecilin lagi aja, lebih kecil. Terus udah gitu bentuknya kan ini masih resume, nanti diganti jadi kayak yang kata dia aku kasih ya, yang kasih tunjuk. Ini kan langsung satu halaman, jadi jangan nggak dempet-dempet kayak gini, kasihan. Harusnya kan dikasih kamu penjelasan, kamu nggak dikasih penjelasan. Oke? Oke Teh. Iya itu. Riwayat pendidikan SD, TK sampai SMA-nya nggak usah dimasukin. Iya berat. Sampai apa Teh tadi? Sampai SMA. Sampai SMA. Berarti yang dimasukin itu cuma sekarang aja. Terus kasih tahu IPK-nya berapa. Terus kayak mata kuliah yang apa. Yang related dengan mata kuliah yang juga dimasukin. Oke Teh, siap. Nah, terus jangan lupa keterangan
Kayak misalkan dapat beasiswa nggak kamu? Kalau misalkan dapat beasiswa bisa dimasukin juga. Belum dapat Jadi teh. boleh apa misalkan kayak misalkan dari pemerintah itu kan ada atlet kampus itu boleh dimasukin juga. Masukin aja di sini ya di pendidikan. Diurutin paling atas, jadi paling baru paling atas. Terus untuk profil pendidikan, profil pribadi sorry. Ini bagus sih sebenarnya. Tinggal jika yang dihapus cuma diganti itu cuma Cirebon sama 19 tahun. Gak usah dikasih tahu umurnya berapa. Itu benar-benar fokus kepada kamu pengen ngambil jurusan S2-nya apa atau pengen ngambil kepala pelajar di bidang apa. Boleh dimasukin. Oke teh. Jadi kayak misalkan kamu ingin ambil S2 di bidang apa boleh, exchange di bidang apa boleh. Sama mungkin ditambahin kamu aktif beberapa organisasi itu juga boleh di bidang apa boleh. Oke. Nah, sebenarnya saranku sebenarnya informasi kontak ini harusnya di atas, jangan di bawah, nggak kelihatan. Balik harusnya nih profil pribadi, kontaknya juga di atas. Nah, kontak ini tadi aku bilang RT RW-nya masih dimasukin. Kayak Cirebon, Jawa Barat, terus koma Indonesia yang kode pos. Jadi kamu kayak RT RW-nya masih dimasukin. Dan kalau misalkan kayak telepon WA tuh mereka nggak tahu WA itu apa. Jadi langsung aja teleponnya apa. Langsung telepon sama terus 62 jam. Nanti dikalikan bahasa Indonesia. Jadi nggak terasa bahasa Indonesia ya. Jadi langsung teleponnya berapa. Dan pasti. Kepribadian saranku di itu ya kayak gini mesti dimasukin sebenarnya kepribadian bilang kalau ini bagian yang salah ini nggak usah dimasukin langsung aja kemampuannya apa aja kayak misalkan mengoperasikan proses office-nya apa kalau misalkan keuangan organisasi misalkan kalian bisa pakai Excel dan segala macam pengalaman organisasi nah aku pengen tahu orang di luar negeri itu nggak ngerti OSIS, dia nggak tahu juga kayak segala macam kayak sih namanya OSIS, FP, MIPA itu nggak ngerti. Jadi spes banget nih translate ke bahasa Inggris ya. Jadi jangan disingkat. Jadi kayak misalkan himpunan mahasiswa fisika, tapi kan aku aja nggak tahu. Kalau misalkan HMIK bisa aja HMIK itu himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa informasi komunikasi gitu kan ilmu komunikasi kan aku nggak tahu atau informasi ilmu komputer itu aku juga nggak tahu gitu kan HMIK sama-sama. Terus udah gitu ini juga nih kayak POPMA, BS dan singkat-singkat kayak gini. Ini biar bisa dipakai di mana-mana ya. Kalau misalkan kalian mau pakai buat kerja pun bisa dipakai juga sebenarnya. Pastikan jangan disingkat-singkat kayak gini. Karena aku nggak tahu kayak itu harus bisa dikumpul, bisa dikumpul lagi nih. Kayak dikurung kan khusus pendidikan Indonesia jurusan apa juga dikasih tahu dan langsung dikurung UPI. Dan pasti dia pertanyaan nggak? Cukup belum sih teh belum ada. Ya jadi diurutin yang paling baru ya paling atas. Iya. Dan kayak OSIS dari SMA-nya dihapus aja, bener-bener pas zaman kuliah aja kayak. Oh iya. Jadi singkat-singkat terasa bahasa Inggris bentar ya. Berarti kalau misalnya panjang itu juga nggak apa-apa ya teh? Panjang nggak apa-apa makanya kan nggak bisa satu halaman kayak gini. Ini kan resume. Iya. Kepanitiaan ya. Ini juga diurutin yang paling baru, paling di atas. Terus jangan disingkat-singkat. Orang-orang nggak tahu tuh taklim tahu. Tapi orang asli emang orang bule tahu artinya BEM kan nggak tahu. Terus emang tahu HMIK itu apa? Mereka nggak tahu itu apaan. Jadi please banget jangan singkat-singkat. Jadi sedang terasa bahasa karena orang asing, jadi orang asing pun juga sebenarnya nggak tahu. BS aja aku nggak tahu apa BS itu apa.
Bumi Siliwangi teh? Nah, itu aku nggak tahu karena aku bukan di daerah situ kan. Iya teh. Ibaratnya kamu mau pola market yang itu. Jadi saran informasikan lebih lanjut. Iya, selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak dari sini? Oke, teman-teman, setelah mendengar perbaikan CV Dwi ini, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Izin nanya teh, kayak tadi itu kan ada contohnya yang Bumi Siliwangi tadi ya teh. Sebenarnya kalau kita bikin kan tadi kata teteh belum tentu orang tuh tahu itu gimana nya. Nah, berarti nanti di deskripsinya itu ngejelasin sebenarnya organisasi yang kita ikuti itu di bidang apa, kayak gimana, jadi kita sebagai apa. Itu fungsi dari deskripsinya. Ya, dan skripsi itu kan sebenarnya kayak misalkan ya himpunan mahasiswa HMIK. Kalau cuma singkat HMIK aja kan bisa ilmu komunikasi, ilmu komputer, bisa informasi komunikasi. Nah, kita nggak tahu kan apaan. HMIK sama-sama HMIK, tapi kan artinya bisa beda-beda. Dan aja UPI itu bisa beda. UPI itu misalkan Universitas Pajajaran Indonesia, kan kita nggak tahu. Kan ada sih yang disingkat. Oh itu. Kalau kamu singkat mesti kayak Universitas Pendidikan Indonesia terus dikurung baru alfabetnya singkatannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga langsung singkat terus kita jadi nggak tahu itu sebenarnya dari orang asing nggak ngerti, apalagi orang asing aja nggak ngerti, apalagi kayak orang Indonesia aja pun kadang-kadang suka nggak ngerti. Dan di sini kan dibilangnya UPI di mana aku juga nggak tahu nih kayak gitu kan. Misalnya kan UPI kan cabangnya macam-macam nih. Aku kayak kasih tahu tuh gimana juga lokasinya. Oke teh. Terus juga itu teh tadi kalau nggak salah yang student at Indonesian University Education itu kan nggak perlu ya teh. Nah itu tuh memang dihilangin aja atau ada saran lain isinya kira-kira apa? Kalau misalkan yang kan tadi yang mau dia pesan. Yang di bawah nama itu teh. Ini ya. Oh ini nggak usah dihapus aja. Nggak usah diganti sama apa-apa, langsung aja profil. Langsung aja profil maksudnya. Profil itu kan ada pribadi. Nah. Gitu ya. Ini sebenarnya ada yang kurang secara organisasi. Bisa juga kalau misalkan kalian ikutkan organisasi itu termasuk volunteering atau misalkan kalian masuk penghargaan gitu, misalkan kalian beasiswa, kalian jadi masuk organisasi, kalian masuk kompetisi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Alisa atas perbaikin CV-nya. Dan selamat kepada Dwi yang sudah diperbaiki CV-nya dan mendapatkan reward dari panitia. Makasih banyak Teteh, makasih banyak panitia. Oke, mohon maaf ya udah ditembak tadi. Mungkin masih ada waktu teh untuk apa ya pembedahan CV ini. Apakah mau satu CV lagi yang dibedah, tapi yang ini tidak ada door prize-nya gitu, nggak ada reward-nya. Kalau nggak ada reward-nya, kamu aja kamu ya. Woy, Nanti yang kamu ya, kamu siap aku jadikan bukan percobaan. Saya siap-siap saja. Bapak ini kan kamu menjadi moderator di mana-mana biar bisa dipakai lagi kan, bisa siswa, bisa mana, biar makin canggih. Oke. Boleh teh, boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo, apa yang salah dari salah lagi, astagfirullahaladzim.
Aku mengapresiasi dari sini. Tapi apa yang salah dari sini semua? Dari sini semua. Dari Oke. foto deh, fotonya kenapa salah? Kenapa salah? Fotonya bukan itu, bukan foto formal. Ya. Contohlah Dwi, benar. Contohlah Oke. Dwi ya. Contoh. Siap, Teh, siap. Fotonya contoh Dwi. Bagus. Terus udah gitu masih pendidikan fisika juga nggak usah dipasang aja, dihapus. Juga kayak formatnya terlalu besar sih. Sayang banget ini kecil, padahal harusnya kan kita Bisa lebih itu ya. profil pribadi diganti aja profil. Nah, kamu langsung singkat nih. Harusnya kan dikurung dulu di sini. Kamu harus ada kurung ini dan apa? Karena nggak sebaik lagi kan. Orang tahu semua Indonesia jadi UPI gitu kan. Bisa juga Universitas Pajajaran Indonesia kan kita nggak tahu. Universitas Pontianak Indonesia kita juga nggak tahu, ya kan? Orang nggak tahu. Ya pasti ada juga, pasti nggak se UPI terkenal, masa diusahakan. Terus mungkin dari memiliki ketertarikan di dunia pendidikan dan aktif dalam kegiatan organisasi. Kalau kamu mau bilang kayak gitu, kamu mesti bisa kasih tahu loh kayak minat kamu kemana. Misalkan organisasi di bidang apa, misalkan lingkungan, apakah tentang organisasi tentang kepemimpinan, atau organisasi tentang aktivitas. Kalau kamu mau seperti ini. Tapi kalau misalkan saranku sih sebenarnya lebih baik langsung aja bikin kita di mana. Kita kayak minat di bidang isu apa. Kira-kira kalau misalkan yang SMA jangan dimasukin. Tapi urutannya udah bener kok harusnya. Jadi harusnya yang kampusnya di atas, benar ini udah bener Pak. Tinggal jangan pakai FPM MIPA ya. Atau lagi singkatannya apa? Aku tahu MIPA itu apa. Cuma kan fakultas sebaiknya apa sih? Program ya? P-nya pendidikan. Fakultas Pendidikan. Tuh kan, aku nggak tahu kan, aku aja nggak tahu. Itu maksudku, karena aku awam di bidang itu. Terus kamu kalau misalkan biasa ini universitas pendidikan Indonesia jangan mau dikurung ya. Jadi setelah itu boleh juga di singkatan. Kamu kurang, orang-orang biasanya kurang di situ. Oke, Teh. Keahlian, ini nggak usah dimasukin keahliannya, langsung aja technical skills. Kalau bisa dari tinggi. Untuk reorganisasi, nah tuh HMF itu apa? Jangan pada singkat, jangan disingkat. Ya, himpunan mahasiswa fisika ya. Himpunan fisika bisa aja visit, kita nggak tahu. Aku ya bisa aja, kita kan macam-macam ya. Terus diurutkan dapat baru dan baru kok tinggal kasih tahu ketua bidangnya tim kamu berapa sih kalau bisa. Okay. Terus pengalamannya kamu udah bagus, kamu udah urutin dari paling baru paling atas, good. Tinggal yang masih itu ada yang jangan lupa singkat dihapus ya. Terus kalau misalnya kamu steering committee-nya berapa banyak, kayak mentornya berapa banyak tuh mentornya, berapa banyak orang mentornya boleh. Terus kamu banyak sekali, kamu aktif sekali. Oh iya dong. Masya Allah, akhi. Ini hebat ini. Ya udah. Jadi aku pikir tinggal ditranslate, jangan lupa jadi singkat. Pokoknya jangan singkat. Tapi ikutin yang kayak pekerjaan apa, responsibilities-nya apa. Terus nih kontaknya nih Instagram nggak usah, kecuali kamu Instagramnya itu ya isinya kayak foto-foto portfolio. Tapi kalau cuma foto organisasi nggak usah dimasukin. Aku aja nggak masukin Instagram aku. Terus kayak gitu LinkedIn kalau misalkan ada namanya Indonesia, negara kamu mau masukin. Oke, Teh.
Sekolah juga nggak masuk ya. Kalau sekolah nggak usah dimasukin. 5+62 nya jangan pada masuk. Oke, selesai. Oke. Paling Apalagi nih kontaknya kira-kira? juga ditaruh di atas ya, Teh. Betul. Makin jago. Nanti jangan lupa dirapiin ya. Oh iya. Siap, siap. Oke, cepat sekali aku mau koreksi ini, tapi juga semoga lancar. Semangat. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Teh Alisa yang sudah mau membedah CV aku. Dan sekali lagi selamat mungkin ya kepada Dwi yang sudah mendapatkan rewardnya. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk rangkaian pematerian sesi diskusi hingga memperbaiki CV kita pada hari ini sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, lancar, menyenangkan juga, dan tentu bermanfaat ya. Sebelumnya saya moderator izin menarik kesimpulan mungkin karena beasiswa ini juga kemarin sudah disebutkan kalau salah satunya adalah CV, maka pembuatan CV ini adalah sangat penting. Kita jadi tahu juga ada CV, ada juga resume. Kebanyakan dari kita ternyata membuatnya resume ya, bukan CV. Tapi kita menganggap itu CV gitu. Terus juga ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki. Misal mencatat semua aktivitas kita di CV itu harus dicatat semua aktivitas kita itu harus dicatat yang kita lakukan, kemudian ditulis dengan yang benar, tidak typo, dan diurutkan dari tahun yang terbaru, begitu dan lain sebagainya. Dan tadi juga sudah ada di PPT, di terakhir Teteh, bahwa hidup kita atau perjalanan kita ini bukanlah sprint ya, tapi adalah maraton seperti itu. Baik, mungkin oke. Baik sekali lagi terima kasih kepada narasumber pemateri kita yang sudah mau memberikan materinya pada hari ini. Alangkah baiknya mungkin Teh Alisa ingin memberikan closing statement dulu. Ya, closing statement itu adalah terima kasih buat hari ini teman-teman semua yang udah kalau pribadi udah alhamdulillah bisa ngobrol hari ini, semoga ada informasi ya, mohon maaf sudah ada sama terus kalau pada aku boleh pakai Instagram Podcast. Terus kalau misalnya aku ada grup PPIDK itu soalnya buat beasiswa, jadi kalau ada program nggak bisa ngobrol. Ada mentoring, ada kalender beasiswa. Jadi nanti aja, tapi masih terus sih ada webinar juga. Bisa ngobrol-ngobrol di sana. Terus pokoknya coba-coba semuanya sih, belajar banyak. Memang aku tahu banyak yang kayak suka informasi itu simpang siur, yang mana yang benar. Saranku adalah coba informasi cari informasinya itu yang kayak mentor-mentor yang biasanya yang kerjain sih, karena aku tahu banyak banget. Aku ada di highlight Instagram aku ada beberapa tentang beasiswa, jadi harus bisa kasih share. Terima kasih sangat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Teh Alisa atas coaching statement-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pematerian pada hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua peserta yang sudah menyimak dan aktif bertanya juga dan antusias juga di kegiatan diskusi kita pada hari ini. Tapi seperti kata pepatah ya, ada perjumpaan, ada perpisahan, ada pembukaan, ada penutupan, ada awal, ada akhir, ada aku, ada kamu. Aduh, yang terakhir itu jangan itu ya. Yang terakhir beda konsep. Tapi akhirnya saya ya, Tri Utama Budi, izin selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata ataupun ada bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Kang Pri, yang telah membantu pematerian serta tanya jawab yang interaktif di kegiatan kita pada hari ini. Oke. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada pemberian sertifikat kepada pemateri yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita, Teh Aulia Salsabila, yang akan dibantu share screen oleh panitia. Dipersilahkan. Belum muncul ya share screen-nya.
Nah, udah. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Alisha ya atas pemateriannya yang luar biasa. Ini benar-benar bermanfaat dan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan. Banyak kesalahan yang baru kami sadari ternyata kan. Jadi mohon diterima sertifikatnya sebagai ucapan terima kasih kami kepada Kak Alisha atas yang telah bersedia berbagi ilmu gitu kepada kami. Mohon diterima Kak. Terima kasih. Terima kasih. Tolong dikirimin PDF-nya ya. Ya, Kak. Nanti masnya bakalan ngirimin. Mungkin untuk penyerahan sertifikat boleh sambil dokumentasi terlebih dahulu, dibantu oleh panitia. Boleh, mulai ya. 1, 2, 3. Atau berarti minta tolong search lagi ya sertifikatnya. Ya, sama sertifikatnya. Ya, boleh. Mas, pakai topi. Ada yang pakai topi. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Teh Aulia Salsabila, yang telah menyerahkan sertifikatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah memberikan materi yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator handal kita yang telah memandu pematerian kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi dokumentasi. Kepada panitia, boleh untuk membantu dengan memberikan aba-aba kepada kami semua. Ya, silakan kepada peserta untuk aktifkan kameranya. Ini masih bagi yang belum on cam ya, silakan. Nanti tolong tuh ditanya ke TK aku. On cam dulu. Mungkin udah ya, mulai dari slide yang pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah kasih. Oke, terima kasih panitia. Selanjutnya itu ada pengisian link presensi yang akan dibagikan oleh panitia pada kolom chat. Waktu untuk pengisian presensi itu diberikan 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, sambil kita nunggu peserta yang lain mengisi presensi, boleh nih nanya-nanya dulu. Gimana sih kesan-kesan para peserta semuanya setelah mengikuti kegiatan webinar ini selama 2 hari? Boleh yang mau memberikan kesan-pesannya, boleh lewat chat ataupun langsung on mic saja.
yang terungkap tapi sambil belajar ya. Jangan lupa jangan mengulangi kesalahan. Oke, nggak seru ya kayaknya kalau misalkan kita cuma ngedengerin lewat chat aja. Mau nanya langsung dong nih ke siapa ya pesertanya? Mungkin ke peserta Tanti Febrianti. Halo Teh Tanti. Iya, halo. Oke. Teh Tanti gimana nih kesan pesannya selama mengikuti kegiatan webinar ini selama 2 hari ini dari kemarin, gimana nih? Yang Alhamdulillah gitu ya, setelah mengikuti webinarnya mendapat pengetahuan gitu khususnya tentang beasiswa dan CV juga. Dan memang kan untuk beasiswa ini sangat diincar gitu ya, karena lumayan gitu. Dan merupakan salah satu goal saya juga, jadi sangat bermanfaat. Terima kasih kepada panitia dan para pemateri. Oke, terima kasih Teh Tanti. Masih ada waktu ya? Satu orang lagi deh, saya mau nanya ke siapa ya? Boleh deh ke peserta underscore Haula, ada? Halo? Oh, mungkin lagi di mana gitu ya? Mungkin Lagi di hatinya Amalia. Aduh. Nanyanya ke peserta Diva Izdihar deh. Halo, Teh Diva. Iya, halo. 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 Boleh dong Teh, gimana nih kesan-pesannya selama 2 hari ikut webinar ini, gimana? Kesannya sangat-sangat ini ya, mendapat masukan, lalu pengetahuan dan juga informasi gitu tentang beasiswa. Apalagi untuk beasiswa S2 ya, dan yang kemarin tuh yang beasiswa untuk luar negeri, dan sekarang pembuatan CV yang alhamdulillah bisa Diva pahami gitu, dan juga bisa diterapkan langsung ya. Tadi Diva juga sambil koreksi-koreksi CV yang aku secara langsung juga. Ya, terima kasih kepada panitia dan juga pemateri-pemateri yang sudah menyempatkan waktunya bisa memberi pengetahuan kepada kita semua gitu terkait beasiswa dan juga persiapan beasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Teh Diva. Satu lagi terakhir, ini ada yang Teh. Karen. Manggil siapa? Manggil Karen? Iya. Maaf, barusan putus-putus. Apa barusan kesan-pesannya? Oke. Iya. Yang pastinya menambah wawasan dan apa ya, gokil pisan lah pokoknya, susah berkata-kata gitu loh. Mantap. Makasih. Oke. Terima kasih semuanya. Sesi pengisian presensi mungkin akan saya cukupkan. Selanjutnya, untuk pengumuman yang mendapatkan door prize, hari ini akan ada panitia yang menghubungi. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya, Amalia Mutia Syahidah, selaku Master of Ceremony, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Alisa udah dulu ya. Terima kasih Teh Alisa. Terima kasih banyak Teteh. Terima kasih. Dadah. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat juga Teh.